Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 Oktober 2024 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo para sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Allah Bapa memberkati kita semua dengan iman akan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada hari ini, saya bersyukur karena saya dipercaya kembali untuk membawakan renungan audio Daily Fresh Juice. Dan sumber inspirasi renungan hari ini adalah bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adakah di sini saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang bekerja ataupun hands-on di brand atau product management pada industri FMCG, khususnya consumer packaged food atau CPF? Semoga saudara-saudari, Bapak Ibu setuju dengan pernyataan saya ini, bahwa sebagai pengelola merek atau produk di industri FMCG, khususnya consumer packaged food, yang namanya kemasan dan isi sama pentingnya. Kemasan adalah cara produk tersebut berkomunikasi ke konsumen. Kalau bahasa kerennya adalah part of branding. Dan isi atau produk itu sendiri adalah reason to believe, sekaligus moment of truth konsumen beli brand dan produk tersebut. Terlihat konyol sepertinya jika kemasannya bagus banget, indah banget, tetapi isinya berkualitas buruk. Dan bagaimana juga sebagai konsumen atau calon konsumen mau yakin kalau isi produknya itu baik bila dibalut dengan packaging yang asal-asalan atau cenderung kurang baik. Maka jika saya pakai perumpamaan tersebut kepada kita, ya, umat manusia, seharusnya kurang lebih sama. Apalagi manusia ini kan punya kecenderungan baru akan melakukan yang dikatakan jika ada teladan yang sesuai dengan yang dikatakannya. Bacaan Injil yang kita dengar dan kita baca pada hari ini, jika kita baca penuh satu perikop Injil Lukas yang kita baca dan kita dengarkan pada hari ini, itu sebenarnya dari bab 11 ayat 37 sampai dengan 54.
Sebenarnya perikop keseluruhan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 54 adalah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan sejumlah ahli Taurat. Namun sebagai bahan perenungan kita bersama, gereja memilihkan bacaan Injil hari ini sampai pada ayat yang ke-41, di mana ada yang menarik saat kita baca dan dengarkan tadi. Tuhan Yesus dengan tegas, dengan lugas mengulik isi busuk dari orang-orang Farisi yang lebih mengutamakan yang tampak luar daripada yang ada di dalam. Orang-orang Farisi soal menyoalkan mengapa Tuhan Yesus saat menghadiri jamuan makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Merasa heran mereka. Tapi, dari tanda kutip, dispens balik ya sama Tuhan Yesus, Tuhan menegur mereka karena mereka sibuk untuk pay attention pada hal-hal yang tanda kutip sepele dan mengesampingkan. Nah, poinnya adalah ini, mereka mengesampingkan yang esensi dalam hidup mereka, yaitu adalah ajaran Allah sendiri. Mereka memelihara adat istiadat dan mengesampingkan ajaran Allah. Dan sering kita baca ya, dan kita dengar di kitab suci bahwa kaum Farisi ini terlalu sibuk menjaga adat istiadat Yahudi. Tapi mereka mengesampingkan bahkan memanipulasi hukum Allah. Kita bisa temukan di dalam perikop-perikop yang lain. Berangkat dari perenungan hari ini, dewasa ini masih ada ya, masih juga bisa kita temukan di antara kita, siapapun itu, yang mahir dalam mengemas diri, atau saya sebut personal branding. Mengemas diri yang bagus, apalagi dengan dipersenjatai dengan sosial media yang saat ini menjadi etalase kita semua untuk melakukan personal branding. Namun sayangnya banyak yang jago melakukan personal branding, namun konkretnya palsu. Hal inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus kecam dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus junjungan kita ingin agar kita umatnya melakukan sesuatu yang benar, melakukan dengan konsisten, dan melakukan dengan dilandaskan kasih. Melakukan sesuatu yang benar adalah sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dapat kita jumpai dalam Alkitab. Jadi, gampangnya kita ikut yang Yesus ajarkan tanpa kita tambahkan agenda pribadi. Kita ikut, kita lakukan dengan adaptasi pada realita kehidupan zaman sekarang. Kemudian melakukan dengan konsisten. Berarti yang dikatakan adalah apa yang dilakukan. Dan melakukan dengan kasih. Berarti perbuatan kita tersebut seharusnya mencerminkan Yesus itu sendiri. Siapapun kita, dan apapun peran yang kita ambil di dunia ini, dari suku bangsa manapun kita, tidak ada yang salah dengan membranding diri kita. Tidak ada yang salah dengan melakukan personal branding. Bagaimana kita mau dipandang dengan orang lain, itu gak ada yang salah. Tapi jangan lupa bahwa branding yang baik harus diikuti dengan refleksi aksi yang linear dengan apa yang kita pertontonkan dalam etalase personal branding itu, agar audiens yang melihat mendapatkan sebuah teladan yang dapat menginspirasinya untuk hidup sesuai dengan firman, atau dengan bahasa kerennya,
hidup dengan menghidupi firman. Sesimpel misalnya dalam keluarga ya, misalnya orang tua menuntut anak ya untuk rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi si orang tua tidak mampu meneladankan untuk rajin berdoa. Ke gereja cuman hari raya. Maka hanyalah retorika dan omong kosong semua tuntutan tersebut. Sejatinya kita sebagai pengikut Yesus, kita harus mampu untuk baik dalam tampilan secara kemasan luar tanpa mengurangi kualitas isinya. Dan ingat, sebaik-baiknya yang kita tampilkan indah dari kulit luar, namun di hati, di dalam ini busuk. Ingat, bangkai itu gak mungkin bisa ditutup, akan kecium. Topeng seindah apapun tidak mampu menutupi busuk yang berasal dari dalam. Maka mari kita perbaiki isi dan kita kemas dengan indah agar the moment of truth, personal branding ini menjadi tepat sekaligus memancarkan kasih Allah sendiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu atas bacaan yang kami baca dan kami dengar Injil Lukas bab 11 pada hari ini, ayat ke-37 sampai dengan 41. Bapa, kami tidak bohong bahwa kami manusia terkadang atau mungkin banyak hal kami munafik. Kami membranding diri dengan gaya yang bagus, tapi kami belum mampu untuk menunjukkan isi yang berkualitas. Bapa, kami berdoa kepadamu, memohon agar Engkau mengutus Roh Kudus menuntun hidup kami di jalan yang telah Yesus ajarkan kepada kami, agar kami sampai kepadamu, agar apa yang kami lakukan dapat menunjukkan wajah-Mu yang penuh belas kasih. Ya Bapa, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ajarilah kami untuk dapat menunjukkan kasih kepada keluarga, sesama, lingkungan, dan gereja. Bunda Maria, doakan kami dalam persiarahan ini, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak munafik, agar kami tidak terpisah dan kehilangan cinta Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 Oktober 2024. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.